Nah jadi kan janji aku waktu itu udah aku nanti yang kerjakan kan gitu. Ya udah aku kerjakan. Lalu videonya udah aku kirim sama kalian. Tentu di videonya itu nggak aku tambahkan lah yang aku kerjakan itu. Sampai di mana video kita kuliah sampai di situlah. Tapi yang kutambahkan itu kutempel di website. Nah ini kalian lihat lah ini. Kalian inilah videonya ini yang sebelah kanan ini. Jawabannya yang ini, yang sebelah kiri ini. Nah ini jawabannya. Kemudian ini hasilnya. Di run begini dia. Kayak gitu. Jadi kalian larinya ya ke sinilah dulu. Ke Ekatron. Kemudian dari Ekatron, apapun ini ceritanya, ini saya jualan ini. Nah kemudian bagian yang lain yang saya sediakan untuk keperluan mahasiswa itu di tutorial, di workshop, di serba-serbi di tutorial lah. Tutorial ini banyak macamnya. Nah kita masih berada di daerah pelajaran pertama. Nah, belum masuk kemarin. Ada memang dalam isinya. Mau tengok boleh. Kalian ini. Nah inilah kuliah kita itu 2/3. Dan inilah bukan program video rekaman dari kuliah kita itu. Tapi udah dipotong lah sebagian yang tidak perlu. Dan ini program yang hang waktu itu sebagian, lalu saya kerjakan dia. Udah saya kerjakan, saya print screen, saya tampilkan sebelahnya. Lalu jalankan, ini hasilnya. Ada juga print screennya di sini. Nah kalian seharusnya, nah gitu kan, mengerjakannya ulang di rumah dengan program yang sudah diperbaiki ini. Menyelesaikan berapa sudut yang diperoleh. Ini saya bikin contoh ini. ABC-nya ini panjang sisinya sama. 9999. Tujuannya apa? Membuktikan benar bahwa sudutnya nanti harus 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat. Adalah sedikit bedanya ini 60, 61, 59. Ya nggak apa-apa lah. Namanya pun ini kan hitungan pendekatan namanya. Ini adalah program software dari Lazarus. Lazarus itu nggak tahu aku entah kayak mana, tapi dia logonya logo macan kelaparan. Logonya logo macan kelaparan. Jadi kalau macan itu kelaparan, pasti kencang larinya. Kalian tengoklah. Inilah logonya. Kan kelaparan dia kan. Nah kemudian caranya sama saja. Cuma sedikit adalah bedanya. Kalau kita mau bikin program baru, file, new, kemudian ini banyak modul ini bisa pilih. Tapi kita pilih yang simple project. Oke. Muncullah ini di layar. Program project 1 begin end. Sudah disediakannya gitulah. Oke, nggak apa-apa udah sediakannya. Nah kemudian berikutnya kita sekarang ini mau mengerjakan program menghitung akar-akar persamaan kuadrat. Nah, jadi akar-akar persamaan kuadrat masuknya begini. Ini saya bikinlah di sini tulisannya, atau di tadi mana nanti ku hapus lagi lah. AX kan gitu. AX mana ini? AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, jadi yang kita hitung di sana
Berapa nilai X1, X2? Berapa nilai determinan? Seandainya A 0, seandainya A negatif, seandainya B 0, seandainya B negatif, seandainya C 0, seandainya C positif negatif, determinan. Kalau determinan lebih besar daripada 0, kalau determinan sama dengan 0, kalau determinan lebih kecil daripada 0, apa yang terjadi? Nah, jadi untuk mengerjakannya ini, bukannya kita tidak tahu. Kita sudah tahu ini mengerjakannya. Jadi kita lihatlah. Saya sudah ambil flowchartnya, kan gitu. Ini terlalu sederhana flowchartnya. Ini adalah. Nah, jadi yang ini flowchart yang ini mula-mula diisilah nilai A, nilai B, dan nilai C. Oke, masuk. Entah A lebih besar 0, entah lebih kecil, entah sama dengan 0, itu tergantung yang mengisi. Berikutnya itu D, determinan. Determinan adalah B kuadrat kurang 4AC. Lalu kita lihat situasinya. Apakah D lebih kecil dari 0? Kalau lebih kecil dari 0, kemarilah larinya. Karena apa? Dia itu bilangan-bilangan yang imajiner. Kalau lebih besar dari 0, dia bilangan real. Langsung hitung X1, X2. Nah, kalau imajiner, outputnya X1 tambah I, X2. X1 tambah I itu imajiner. Gitu. Nah, kalau yang real, ya X1, X2. Selesai. Nah, seperti ini. Nah, jadi sebenarnya kita sudah tahu. Sudah tahu mengerjakannya. Bukannya tidak tahu. Jadi kalau kalian ujian, saya kasih soal yang sudah tahu mengerjakannya. Nah, bagaimana Pak kalau saya nggak tahu? Ya, itu berarti kau perlu ke dukun. Nah, begitu dia. Karena ya diharapkan ya sudah tahunya kau semua. Mana tadi hilang ku bikin? Enggak apa-apa lah. Jadi hilangnya. Enggak apa-apa, diulang lagi ya kan. Wah, ini rupanya. Nah, udah muncul. Nah, jadi sudah muncul yang ini. Ini mau diperlebar sedikit, mau diperbesar sedikit. Ya, sama juga dengan Pascal yang kemarin itu. Cuman ini layarnya warna putih, yang kemarin layarnya warna biru. Nah, sekarang kita kerjakan ini. Begitu, kita kerjakan ini. Jadi mengerjakannya, kita, ini nanti hapus saja ini. Cuman sekarang dia harus ada di sini, membantu kita. Apa yang dikerjakannya? Yang perlu dibantunya kita, bahwa ada variabel yang kita perlu namanya A, kemudian B, kemudian C, kemudian determinan. Kan begitu. Kita mau menghitung determinan. Kemudian X1, kemudian X2, kemudian apa lagi? Apa kira-kira yang kita perlu yang lain? Selain yang dua yang ini. Dari ini semuanya. Nggak ada yang perlu. Udah sini aja dulu. Nanti tambah. Kita pakai ini. Bilangan real. Begitu dia. Kenapa bilangan real? Karena mau dibagi, mau diakarkan, mau dikalikan. Pastilah nanti jadi bilangan-bilangan pecahan dia.
Kemudian berikutnya, kita bisa interaksi dengan komputer. Isilah nilai A, isi 9. Isilah nilai B. Bisa kayak gitu. Tapi, ya, kalau kita mau mengerjakan pertamanya ini, bikin aja dulu nilainya. Bikin aja dulu nilainya. A sama dengan 2. Kayak gitu. Kemudian B sama dengan berapa ya? 3. Nah, C sama dengan berapa? Nah, kalau persamaan ABC, kita kan kita tahu bahwa determinan sama dengan akar dari square root, ya kan? Dari D pangkat 2 kurang 4 kali A kali C. Nah, sudah tahu kita, supaya kita tidak susah, janganlah bikin D itu nilainya negatif pada awal-awalnya ini. Jangan bikin nilainya negatif. Bagaimana caranya supaya negatif? Berarti D kuadrat ini lebih besar dari kurang 4AC. Atau bikin kurang 4AC ini jadi positif. Bagaimana caranya? Bikin C negatif 1. Kan bisa dia kan? Atau bikin C ini sama dengan 2. Udah, coba 2. 4 kali 2 kali 2. 16. Ya kan? 16 sementara ini B ini. B kuadrat 9. Wah, kalau gitu ini salah, ini 5 aku bikin. Coba. Dia kalau kali dia 25 kurang 16. Kan udah positif dia. Oke, lanjut. Nah, begitu. Baru sudah dapatlah nilai A, B, dan C yang tidak menjengkelkan. Nah, begitu. Kita lihat lagi lah project kita tadi. Apa yang perlu setelah ini? Hitunglah D kuadrat. D. Oke, hitung D. D sama dengan akar dari B kuadrat. Kalau B kuadrat bisa aja buat B kali B, kan nggak apa-apa. Kurang 4. Kalau mau orang mau rapat sama aja sama dia. Cuman kita aja nanti yang agak susah membacanya. Seperti ini. Nah, ini kan ada square root ini. Pasti nanti di sini perlulah dia kemarin itu matematika. Kayak gitu taruh aja lah, daripada minta dia lagi perlu. Udah tahu kita perlu. Udah. Ini aja dulu. Kita coba lihat. Right line. Kemudian nilai D sama dengan D 3 digit 2 desimal di belakang koma. Lihat, kemudian jangan langsung hilang read line, tunggu sebentar sampai saya tekan enter. Ini aja dulu kerjakan. Karena apa? Karena persoalan kita sebenarnya hanya di sini. Sementara ini karena takut saya terganggu, saya pindahkanlah ke notepad. Gitu. Oke, lalu yang ini ada file, edit, search, view, source, project, run, tahap segala macam. Kita pasti ke projectnya inilah atau runnya ini, compile. Banyak pun di sini menu-menu. Enggak usah aku pikirkan kali dulu semuanya. Kita melihat apakah ada kesalahan compile. Enggak ada. Kalau enggak ada run ini yang ini. Mana dia? Kau masih compiling. Nah, sini salah. Kenapa?
R-nya hilang. Nah, itu sebenarnya menunjukkan bahwa komputer ini bodohnya sebenarnya. Nah, dia bilang apa ini? Salah katanya. Hanya huruf R aja. Kalau tahunya salah dia situ taruhnya sendiri kenapa rupanya? Begitulah ya kan. Oke, run lagi. Mana layarnya? Oh, lama dia baru muncul. Ya nggak apa-apa, ya kan sabarlah kita menunggu karena komputernya sibuk urusan lain-lain. Nilai T sama dengan 3. Oke, udah dapat. Kalau mau buktikan dia benar atau salah, hitunglah pakai kalkulator. Nah, udah dapatlah D. Berikutnya kita lihat lagi flowchart kita. Siap D kita ke kanan. Kenapa? Karena D bukannya lebih kecil 0. D lebih besar 0 yang ini. X1 sama dengan minus B tambah akar D. Loh, tadi salah yang kita buat itu. Yang kita hitung itu sudah akar D itu ya kan. Nah, nggak apa-apa lah. Kan udah dapat jawabnya langsung. Kita selesaikan. Sambung. Ini sudah akar D ini. Nah, nggak apa-apa. Sudah dapat nilainya ya kan. Tulis saja. Jadi X1 sama dengan minus B. Akan minus B dibuat di sini. Anggap aja lah kita nggak tahu persamaan kuadrat. Tapi disuruh minus B. Bikin minus B. Berdasarkan flowchart. Minus B. Kemudian tambah D. Karena ini sebenarnya udah akar D itu. X2 sama dengan minus B kurang D. Tampilkan lagi di layar. Nah, kayak gitu. Nilai X1 sama dengan X1 3 digit, kemudian 2 desimal di belakang koma. Ini X2. Ini pun ganti juga lah X2. Nah, sekarang jalankan. Apa yang salah di sini? Ini ada kode-kodenya kesalahannya. D salah katanya. Kita lihat di message-nya. Apa yang salah di sini? Nilai X2 sepertinya tidak diurusin. Oh ya enggak memang. Kenapa enggak? Dia enggak mau sama dengan aja, sama dengan itu. Ada titik 2-nya. Inilah bodohnya ini. Udah tahu ini titik 2 kurang, tambahnya sendiri kenapa? Begitulah. Run. Agak lama nunggunya karena komputer saya sibuk. Selain nengok si Randy, si Dian, segala macam, komputernya bekerja dia. Nah, nilai D sama dengan 3, X1 sama dengan minus 2, X2 minus 8. Ini katanya. Oke. Nah, apa berikutnya? Sudah dapatkan X1, X2. Sesuai dengan flowchart kita ini. Kan harusnya selesai. Iya, kalau D-nya lebih besar daripada 0. Kalau lebih kecil kan belum. Oke, kita bikin. Kita kembali. Berarti di sini ada pilihan. Kalau D, ini dikurung dia. Kalau D lebih besar daripada 0, maka do begin. Nah, yang ini semua. Nah,
Kalau lebih besar 0, kerjakan ini semua. Nah, supaya saya tahu mana kawannya, mana tidak, nah, saya bikinlah dia spasi 2 ke kanan. Supaya saya kenal kawan dia. Kalau lebih besar dari 0, kerjakan ini. Kalau tidak, nah, kalau tidak, ya, yang kerjakan yang apalah, yang ini harus diperbaiki sedikit. Ini di sini dia. Ini saya copy dulu ya. Daripada nanti salah ketik lagi. Saya bikin di dalam lah dia. Karena ini kan sebenarnya sudah dikalikan ini. Nggak fair lah ya kan. Kalau langsung dia jadi. Gini lah ya kan. Nah, inilah baru betul dia. Kalau tidak, apa yang dikerjakan? Nah, jadi bisa dibuat di sini satu lagi perintah. Kalau D lebih kecil dari 0, bisa juga if gitu. D lebih kecil daripada 0. Do begin. Nah, apa yang dikerjakan kalau lebih kecil dari 0? Bagaimana ngitung akar? Ya, dia kalah-kalah dia. D sama dengan D dikali minus 1. Nah, kan udah langsung dapat positif nilainya. Kalau sudah positif, ya udah bisa lagi lah pakai ini. Nah, karena akar negatif itu yang tak tahu kita caranya. Copy lagi. Kemari. Nah, berikutnya udah dapat kan? Berarti X1 sekarang ini sebenarnya masih belum selesai ini. X1 itu ini ada yang lupa ini. Per 2A-nya kita ketinggalan. Nah, per 2A ya kan. Nah, kita perbaikilah sekalian ya kan. Ini ada per 2A di sini. Saya tiba-tiba teringat kok terlalu enak dia ngitungnya ya gitu. Nah, ini per 2A ini. Per 2 kali A. Kenapa saya lupa? Gitu ya kan. Karena tidak ingat. Atau terlalu konsentrasi dengan menyelesaikan program. Nah, berikutnya berarti di sini ya kan. Nilai X1 dan X2 itu nggak boleh caranya seperti ini menampilkannya. Kita harus pakai cara sedikit lebih sistematik, lebih apalah, beda lah sedikit caranya. Karena apa? Nggak bisa digabung dengan D tadi. Nah, jadi di sini harus kita buat 2 kali di sini. Bahwa nilai X1 sama dengan, nah ini dikurung di sini, minus B, ya kan, per 2 kali A, nah, kan gitu. Itu untuk yang ini. Nah, biar aku selesaikan dulu satu lagi di bawah ya kan. Ini pun kan sama juga. Untuk yang ininya ini. Nah, untuk yang ininya, yang ini. Nah, yang di sininya. Nah, kemudian yang ini kan akar D per 2A. Nah, baru di sini dibikin lagi lah tambah I kayak gitu. Tambah I apa? Tambah I dari akar D. Nah, ya kan. Ini kan sudah akar D di sini.
Jadi sini tinggal dibuat saja lah. D per 2 kali A. Nah, jadi dikurung dia seperti ini. Tujuannya supaya dia menyelesaikan pekerjaannya dulu. Jangan campur aduk. Nanti kita periksa lagi yang mana yang salah. Ini misalnya gini, ini kurungnya sama yang ini. Ini kurungnya sama yang ini. Kayak gitu. Kalau kurang dia, nanti dikasih taunya sebenarnya. Cuman ya nggak apa-apa, kita coba aja dulu. Lalu yang 3232 ini maksudnya 3 digit, 2 desimal, kayak gitunya. Supaya jangan banyak kali bilangan di belakang koma. Nah, kurang I, kan gitu. D per 2 kali A. Lalu yang ini 3 digit, 2 desimal di belakang koma. Kenapa 2 desimal cuman? Ya itu yang kita nggaknya penting kali. Banyak kali desimal-desimalnya dulu lah. Nah, kemudian selesai. Nah, bagaimana caranya supaya mendapatkan yang ini? Kita harus atur di sini. Sini coba bikin di sini. Seperti yang tadi, 3, C-nya di sini 4. Nah, kalau B3 kita lihat ya. B3 berarti B kuadrat. B kuadrat berarti 9. Kurang 4. Kali A, kali 2, kali C, udah negatif lah. Kalau lebih besar yang ini. Oke, jalankan. Kalau ini nggak ada dunya mungkin. Nah, mungkin aku pun nggak tahu kali aku kemauan dia. Apa dia bilang? Oh, mungkin begini. Nah, then. Nah, ya kan? Coba lagi. Loh, kenapa ini muncul lagi? Saya kan sudah ganti. Ini message-nya tadi hilang. Kemana? Nggak tahu aku. Apa yang dia mau. Nah, baru ke sini. Yang penting udah ngerti lah dia itu. Apa yang salah di sini? Kemungkinan kurung-kurungnya ini nggak sesuai. Nah, kurung yang ini mana kawannya? Oh itu. Maka nampak tebal di sini kan. Berarti kebanyakan kurung ini. Nah, hapus. Nah, coba lagi. Sukses berarti itu dia. Lihat. Agak lama dia mungkin jalan-jalan dulu ke sentral. Nah, ini apa dia bilang? Baris 24 kacau. Oke, lihat. Apa di sini yang bikin ini? Berarti square root ini dapatnya masih negatif ini. Padahal kita sudah rubah nilai D. Oh, salah kita. Di sini nggak perlu lagi begini. Nah, karena sudah dihitung D kali D, kan kita di sini perlu menghitung akar D. Nggak perlu pula lah dikalikan lagi, ya kan?
Nah, akar D yang perlu, bukannya kembali lagi B kuadrat kurang 4AC di dalam. Itulah akibat kopi-kopi tadi. Aturannya lah sekali, masa kopi terus. Bentar dulu ya, ini ya masih bingung dia. Entah saya masih salah, compile dulu lah. Ya, dia harus recompile. Nah, karena beda sistem, artinya beda sistem. Kita kan sebelumnya menggunakan Free Pascal yang warna layarnya biru itu. Aku lupa namanya apa. Ini Free Pascalnya si Lazarus ini. Nah, saya terpaksa pindah kemari karena komputer saya 64 bit. Saya lebih suka yang Pascal yang lama itu sebenarnya. Lebih nampak kesannya program lama. Nah, muncullah di sini. X1 minus 0,75 tambah imajiner 1,2. X2 minus 0,75 kurang imajiner 1,2. Nah, kita perhatikanlah flowchart tadi. Sudah terpenuhi yang ini, selesailah. Nah, cuman kita kan mau lihat dua-duanya sekali jalan. Jadi, dibikinlah program ini 2 kali. Jadi yang ini dikerjakanlah 2 kali. Ya 2 kali. Satu untuk nilai yang positif, satu untuk nilai yang negatif. Kita copy program ini semua ke bawah. Ya, sampai sinilah. Kayak gini. Ya kan? Jadi sekarang pertama ini kita bikin dia lebih besar nilainya. Kita bikin ini 5, ini 2. Nah, kan 25 nanti dia kan udah lebih banyak dari 16. Nah, sampai di sini ini kan nggak dipakainya yang ini. Nah, nggak dipakainya yang ini. Udah selesai lah. Nah, udah tahunya kita. Nanti sebenarnya salah cara buat program kopi-kopi kayak gini. Tapi nggak apa-apa. Namanya main-main. Nah, nanti ini lagi. Berarti nanti ada 2. Nah, lalu yang ini kan bisa juga kita bikin supaya layarnya agak rapi sedikit, CRT. Biar bisa kita buat bersih dia. Clear screen. Mudah-mudahan mau dia clear screen. Compile dulu. Nah, sukses dia. Keren. Ya, jadi udah dapat ini nilai D-nya kita printing ini ya kan. Kalau yang pertama tadi X1 ini dia, ini D sekian. Ini yang kedua. Ya, udah lengkap lah. Nah, jadi sampai di sini ya kan. Sudah selesai lah pelajaran kita menghitung akar-akar persamaan kuadrat. Lalu saya bikinlah namanya ini ABC. Aturannya dari tadi nih, cuman lupa aja. Dari tadi seharusnya saya bikin namanya, nama program gitu. Nah,